Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini insyaallah kita bisa menunaikan salah satu tugas pokok hamba Allah, yaitu menunaikan ibadat Jumat dengan serangkaian amalannya. Dan ibadat Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 10 bulan yang keempat di tahun Hijriah, yaitu bulan Rabiul Akhir. Dulu di zaman Nabi, bulan Rabiul Akhir bernama bulan Muson. Kemudian berubah menjadi Rabiul Akhir dari kata Rabi wal Akhir. Rabi artinya musim semi. Di negeri Arab ada dua musim semi. Sekali musim 2 bulan lamanya. Dan kata Rabi ini melekat pada nama 2 bulan. Jadi ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awal adalah musim semi yang pertama, Rabiul Akhir adalah musim semi yang terakhir atau yang kedua, yang juga disebut Rabiul Tsani. Dan pada bulan Rabiul Akhir ini, menurut catatan sejarah, banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antaranya adalah turunnya surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, juznya 28. Apa isinya? Allah mengabadikan satu peristiwa, yaitu peristiwa pengusiran terhadap kaum Yahudi golongan Bani Nadir. Maka surat ini disebut surat Al-Hasyr, surat pengusiran. Siapa yang diusir? Yahudi dari golongan Bani Nadir. Siapa yang mengusir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Kenapa mereka diusir? Hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata di Madinah sudah ada orang-orang Yahudi yang lebih dulu tinggal di sana. Tidak semua orang itu baik ketika menerima pindahan orang lain. Katakan di dalam masyarakat kita juga begitu. Ketika kita kedatangan tamu atau kedatangan orang, ada juga yang tidak senang. Begitu orang-orang Yahudi memperlakukan Nabi juga seperti itu, tidak senang dengan kedatangan Nabi dari Mekah ke Madinah ketika hijrah. Dan jumlahnya banyak, ada 3 golongan orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir,
ada Yahudi Bani Qainuqa, dan ada Yahudi Bani Quraidah. Nah, yang membuat ulah pertama ini adalah golongan Bani Nadir. Apa ulahnya? Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pernah berkunjung di perkampungan orang-orang Yahudi. Bahasa kita silaturahmi, tentu punya niat baik. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi akan membayar utang, melunasi, begitulah. Tentu saja Nabi berutang bukan untuk dirinya, untuk umatnya. Buat apa? Mengisi kekosongan kas bendahara kampungnya Nabi, begitulah bahasanya. Ya. Dulu belum ada bank, ya. Kan tidak seperti sekarang bank kapitalis, namanya Baitul Mal buat tamwil, BMT. Kasnya kosong, maka Nabi meminjam uang dari orang-orang Yahudi. Ketika jatuh tempo, Nabi berniat membayar, bahkan melunasinya. Nah, ketika berkunjung di perkampungan Yahudi golongan Bani Nadir, logikanya kalau kita kedatangan tamunya mau membayar utang, kan senang. Orang Yahudi ini juga senang, tapi senangnya bukan karena menerima pelunasan dari Nabi, tapi senangnya karena ada kesempatan untuk membunuh. Maka orang-orang Yahudi ini bermusyawarah. Ada mereka yang berkata ini saat yang tepat untuk membunuh Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan tidak ada waktu yang lebih baik, bahkan yang paling baik di antara waktu selain hari ini. Ada juga yang mengatakan ini saat yang tepat. Maka mereka bermusyawarah dan terpilih seorang yang mampu naik ke atas untuk menjatuhkan batu besar tepat di atas kepala Nabi. Namun Allah berkehendak lain. Allah bisa membatalkan makar pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan lewat malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dengan secepat kilatnya keluar dari rumah orang Yahudi ini. Para sahabat melihatnya, dan sahabat sudah hafal kalau Nabi keluar rumah dengan begitu cepat, biasanya Nabi akan buang hajat. Mungkin buang air kecil, mungkin buang air besar. Pokoknya tidak lama dan cepat gerakannya. Tapi ternyata ditunggu lama, Nabi tidak kembali. Sahabat akhirnya pamit kepada orang-orang Yahudi untuk menemui Nabi Muhammad yang tidak kembali, karena tadi izinnya keluar sebentar. Ketika para sahabat pulang dan sampai di rumah, dijumpainya Nabi sedang menyiapkan pasukan, jumlahnya sekitar 100. Ada apa ya Nabi? Kita serang Bani Nadir. Ternyata Nabi menyiapkan pasukan untuk kembali ke perkampungan Bani Nadir untuk menangkap siapa yang punya makar tadi, siapa yang hendak punya rencana buruk membunuh Nabi tadi. Mereka tentu saja tidak mengaku, mereka kompak. Maka Nabi mengatakan, kalau tidak menyerahkan siapa orangnya, kami akan usir kamu semua. Apa reaksi mereka? Malah menantang. Silakan kalau berani, kami golongan yang kuat, benteng-benteng kami besar, benteng-benteng kami kuat. Di dalam benteng kami banyak persediaan makanan, banyak bahan pokok, dan kami mampu bertahan selama 1 tahun. Itu ucapan kompak dari Bani Nadir. Apa yang terjadi? Allah menghendaki lain. Baru dikepung beberapa hari, gak nyampe 1 bulan, Allah tanamkan rasa takut kepada mereka, rasa khawatir, rasa kelaparan. Walhasil tidak mampu bisa bertahan sampai 1 bulan, apalagi 1 tahun. Maka resikonya seperti Nabi katakan tadi, diusir, harus keluar dari Madinah, meninggalkan Madinah. Dan ceritanya
konon meninggalkan Madinah menuju perkampungan baru yang bernama Khaybar. Peristiwa ini Allah abadikan di dalam surat Al-Hashr mulai ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim di awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husuluhum minallah fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Apa kata Allah? Allah mengatakan dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Jadi orang Yahudi adalah golongan ahli kitab, tapi ada yang ingkar yang disebut kafir. Itulah golongan Bani Nadir. Allah berkehendak mengeluarkannya dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Jadi nanti ada pengusiran yang kedua, yaitu Yahudi golongan Bani Qainuqa. Nanti ada yang ketiga, Yahudi golongan Bani Quraidah. Ini yang pertama di dalam surat Al-Hashr. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Inilah kesombongan orang-orang Yahudi yang katanya mampu bertahan sampai 1 tahun di dalam benteng yang penuh dengan persediaan makanan, tidak takut dengan embargo kalau bahasa sekarang. Tapi Allah tanamkan rasa takut. Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut tadi ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin juga. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, wahai orang-orang yang mampu menggunakan akal pikirannya. Jadi kalau kita mampu menggunakan akal pikiran kita, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah pengusiran terhadap orang-orang Yahudi golongan Bani Nadir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, kita diperbolehkan bekerja sama walaupun dengan non-muslim. Contohnya Nabi dengan orang-orang Yahudi boleh, tapi urusan dunia, bermuamalah boleh, jual beli boleh, utang piutang boleh. Dalam riwayat lain tadi saya katakan Nabi punya utang untuk mengisi kekosongan kas Baitul Mal. Yang kedua, karena kerjasama dengan non-muslim harus waspada, harus hati-hati. Karena bisa jadi mereka seolah-olah menolong kita, tetapi menjerumuskan. Seperti bank-bank yang ada di sekitar kita, bank kapitalis, itu seolah-olah menolong kita, padahal menjerumuskan. Saya pinjami 10 juta, nanti bunganya 10%. Kalau usaha kita berhasil, tetap bayar bunga 10%. Kalau usaha kita gagal, bayar bunga apa tidak? Tetap bayar. Itulah prinsip ketidakadilan. Mereka tetap beruntung dengan dapat bunga, kita rugi. Sudah rugi, jatuh ketimpa tangga. Sudah rugi, masih bayar bunga lagi. Mestinya tidak kalau dalam Islam. Itulah bank-bank kapitalis, bank-bank Yahudi, bank-bank kafir. Maka hati-hati kalau bekerja sama dengan mereka. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, kita jadi tahu kalau orang-orang Yahudi sebenarnya orang yang bodoh. Memang kelihatannya pintar, tapi bodoh. Mereka berani-beraninya memilih jalan yang sesat, menjatuhkan dirinya. Dalam ayat tadi dikatakan mereka membakar rumah-rumah sendiri, maksudnya bunuh diri, membunuh dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Dipilihkan jalan yang baik, milih yang sesat.
Ibarat mereka mengatakan lebih baik masuk neraka daripada beragama Islam. Itu nanti di peristiwa yang ketiga mereka diminta memilih oleh Nabi. Kalau membaca syahadat selamat. Mereka tidak memilih membaca syahadat, memilih dipenggal kepalanya, memilih mati daripada masuk Islam. Itulah kebodohan orang-orang kafir, terutama Yahudi dari golongan Bani Nadir. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kalau kita cinta pada Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Contohnya Nabi, pertolongan segera datang ketika orang-orang Yahudi hendak membunuhnya dengan menjatuhkan batu besar. Maka kalau kita cinta kepada Allah, kita rajin beribadah kepada Allah, pertolongan Allah pasti cepat. Pelajaran yang keempat, kita harus segera sigap, terampil. Ketika bahaya datang, harus segera menghindar. Tidak bunuh diri, tapi ikhtiar manusia harus hidup, mempertahankan hidup. Pelajaran yang keenam, tinggalkan umat kafir tadi yang niat utamanya kerjasama tetapi hendak membunuhnya. Dan yang terakhir, jangan diam saja, membalas. Nabi pun membalas dengan pasukannya, tentu dengan cara yang baik. Kalau tidak mau, diusir. Maka terjadilah pengusiran terhadap golongan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Ini yang Allah abadikan di dalam surat Al-Hashr, dan surat ini turun pada bulan Rabiul Akhir. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah di khutbah yang kedua ini kita mengambil kesimpulan, menjadikan pelajaran khususnya buat keluarga kita. Karena kita punya kewajiban di antara melindungi diri kita, menjaga diri kita, juga menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Siksa api neraka bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Di dunia merasa tidak tenang, tidak nyaman, banyak fitnah, apalagi yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, termasuk orang-orang fasik. Maka kita banyak-banyak berdoa, berlindung kepada Allah untuk keselamatan kita dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang melanda dunia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazzat wa qati'us syahwat.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.